Santet ngasari ndadekno aku mati ku ora ono. Mulane kula nek santet wong ora tau ndonga tolak santet. Wong cara kula santet mboten enten. Ya percaya jajal kok sing mati ra kowe paham gitu jadi gitu. Memang enggak ada. Lho soal misalnya tapi wonten Gus yang mati ana dome ning wetenge ngene ya sing ana dom. Iku jenenge ora santet biasa wedok. Lah nek mati kena santet itu biasa kebelit stroke ya mati. Kena virus cara kula dipanteni santet itu malah lambat, kadang 3 dino lagi mati, jas pleng truk. Jas pleng pesawat. Yuridu wa bikumul yusra, Allah itu menghendaki mudah. Itu kalau kita maknani, itu gampang. Misalnya begini, ya ini yang ada nyata dalam sejarah. Ada berhala terpahat dari batu, namanya Lata, Uzza, Manat, ya Lata, Uzza, Manat. Terus ada yang beberapa yang namanya nggak disebut Quran, kata Hubal, kata Hubal. Oleh orang-orang kafir jahiliyah, Lata itu disembah, dikatakan Tuhan. Uzza juga dikatakan apa? Tuhan. Itu kata Allah. In hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum, itu hanya nama yang kamu ciptakan. Makanya Allah ngendikan kalau barang tidak benar saya kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Niki rungokno kanca-kanca terutama sing hafal Quran iki. Misalnya aku darani Mustafa iku ganteng, Mustafa iku sugih. Itu namanya kalimat yang keluar dari mulut saya, tapi hakikatnya kan tidak ada. Nyatane orang ganteng, nyatane ora sugih. Tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari mulut. Kalau baleni, tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari apa mulut. Misalnya saya bilang, wah Ruhin rambutnya lurus, alim, ganteng, pinter. Ini hanya keluar kalimat yang keluar dari mulut, tapi kan nggak ada kenyataannya. Nah, ketika orang kafir bilang berhala itu Tuhan, itu kalimat yang keluar dari mulut. Nah, kalau hakikatnya ya batu, bukan Tuhan. Hakikatnya itu batu. Berarti namanya pangeran Lata Uzza itu batu apa pangeran? Batu. Nah, makanya kalau Allah mengkritik orang kafir, misalnya Allah dikatakan punya anak, Yesus itu Tuhan. Ngendikane Allah nama kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh kalimat itu satu kalimat yang salah, tapi yang kadung keluar dari mulut mereka. Jadi nomor 2 ada kalimat yang memang benar. Berarti saya mengatakan 1 ditambah 1 2, 2 tambah 2 4. Nah itu baru hak karena nyata. Dikatakan apa enggak dikatakan ya tetap 2 ditambah 2 4 sama dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sudah wujud sebelum sedunia ngaku la ilaha illallah itu sudah ada apa belum? Kalau bedai. Sebelum ada orang Islam di seluruh dunia Allah satu itu sudah wujud belum? Sudah. Kenyataan ini sudah ada belum? Sudah. Lah berhubung sudah kadung ada, kita hanya menyaksikan asyhadu, saya bersaksi, a'lamu, saya tahu. Karena sudah ada, makanya disebut falam annahu la ilaha illallah. Wong sudah ada, kita tinggal tahu, tinggal bersaksi. Nah, kalau yang tidak ada itu mbok dikatakan pun tetap tidak ada, itu hanya jadi kalimat yang keluar dari mulut, barangnya tidak ada. Itu disebut apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadziba. Jadi kalimatnya itu ada, tapi fakta yang ditunjuk kalimat itu tidak ada. Faham ya lah. Mulanya ciri utama agama itu kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Barang hak itu pasti ada, yaitu Allah. Barang batil ya pasti tidak ada. Pangeran telu itu tidak ada. Waktu jadi pangeran ora ono. Santet ngasari ndadekno aku mati ku ora ono. Mulane kula nek santet wong ora tau ndonga tolak santet. Wong cara kula santet mboten enten. Nah, percaya jajal kok sing mati ra kowe paham gitu. Jadi gitu. Memang enggak ada. Lho soal misalnya tapi wonten Gus yang mati ana dome ning wetenge ngene ya sing ana dom. Iku jenenge ora santet biasa wedok. Lah nek mati kena santet itu biasa kebelit stroke ya mati. Kena virus. Cara kula dipanteni santet itu malah lambat, kadang 3 dino lagi mati, jas pleng truk. Jas pleng pesawat. Jadi ini gue yang paling angel nih gue bab tauhid. Sebenarnya tauhid itu gampang buatan jelimet. Makanya Allah melatih kita yuridu wa bikumul yusra. Andekan manusia seluruh dunia dipoling untuk melihat Lata dan Uzza, itu apa? Gak usah ada orang Islam, gak ada orang kafir, gak usah intervensi. Pasti mereka jawab itu batu. Andekan Isa Yesus itu dipampang di dunia, orang polling, orang Islam kafir, gak ada intervensi. Pasti akan bilang itu manusia. Tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan. Lata Uzza dicitrakan itu Tuhan. Nah itu disebut wa makarawa. Jadi dimakruh. Dia didesain sedemikian rupa. Misalnya di Yunani itu orang kalau bilang Tuhan itu akal, makanya bilang logos.
Log itu logos. Tuhan itu arot. Nih rungokno aja sampai salah, nak salah kafir teman. Tuhan itu arot, Tuhan itu sifat. Jadi Tuhan itu tidak ada zatnya. Kemudian logos ini nempel di Yesus kata orang Kristen. Sehingga logos. Logika akal. Makanya kalau orang filsafat darahnya Tuhan itu akal 1, akal 2, akal 3, akal. Ibaratnya disebut logi, ideologi log. Nah, pertanyaannya kemudian saat Allah itu arot, Allah itu log, kemudian belum ada tempatnya Allah bergentayangan di mana? Sebelum Yesus ada terus lalu Allah bersemayam di mana? Terus ada orang Majusi bersemayam di api. Nanti yang orang kafir jahiliyah bersemayam di arca-arca itu. Yang orang kuno Majusi di mana di gunung apa? Mungkin orang Sugihan di gunung Kawi macam-macam itu terus. Wah itu kan terus jadi repot. Repotnya adalah kalau sifat itu harus nempel di zat dan zatnya mana nggak jelas. Itu satu. Nomor dua, sifat itu sama mausuf itu mesti dulu mausufnya. Nah, makanya kata ahli ilmu kalam, jangan pernah kamu mengatakan Tuhan itu sifat. Kalau Tuhan sifat nanti butuh nempel nopo zat. Makanya terus kita diajari walillahil asmaul husna. Allah itu zat. Kemudian pada zat ini ada asmaul husna. Jadi mulai dulu Allah itu al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Nah, ini pentingnya ngaji. Mulane wong alim mesti wali. Ono wong alim ora wali goblok-gobloke wong alim. Mergo seneng dhuwit bareng. Kudune wong alim iku wali. Mulane Imam Syafi'i ketika disebutno wali si A wali si B. Nah aku ora wali ning dunya ora ono wali. Jadi idza lam takunil ulama auliya alillah fama ala wajil ardi min waliyin. Nak ulama wis gak wali ning dunya wis ora ono napa wali. Karena hanya ulama yang bisa menjelaskan kenapa harus ada tauhid. Nah ulama ngerti logikanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu tahu. Bisa diketahui itu karena barangnya sudah hak, sudah wujud. Kalau barangnya belum wujud kan tidak bisa diketahui. Misalnya begini. Berhala Lata Uzza itu yang bisa diketahui satu, bahwa itu batu. Karena batu itu wujud. Ya, batunya itu wujud. Tapi sifat ketuhanannya Lata Uzza tidak wujud. Makanya nggak bisa diketahui. Oh nggak wujud. Agar barang ra wujud kan nggak bisa nopo diketahui. Yang bisa diketahui hanya barang wujud. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus tahu. Tapi andai kan kita tidak tahu pun ya tetap Tuhannya Allah. Tahu atau tidak tahu. Nah, ini di sini Quran sering bilang qul aminu bihi aula tu'minu. Cek kowe iman cek ora iman ini enggak ada pengaruhnya bagi wujudnya Allah ning zaman azab. Di kula baleni malih itu memang jadi dulu itu orang-orang terjebak ketika Tuhan yang Yunani dianggap logos log. Kemudian di Timur Tengah Tuhan itu dianggap satu arot sing nemplek sifat sing nemplek ning berhala-berhala. Mbok ning gone daerah Majusi ning wasani sing nemplek ning nopo geni macam-macam. Mun niku walhasil akhirnya semuanya itu kalah dengan tauhid sing digawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang tiang Nasrani pun itu tidak pede dengan teori trinitasnya. Orang kan sekarang tahu semua kan perdebatannya Ahmad Didat sama Stanley Fischer itu macam-macam itu kan sampai ada seorang mahasiswi dari Swiss ketika yakin sifat Tuhan yang dijelaskan Ahmad Didat bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena dibilang Tuhan Islam itu tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak ada padanannya. Kalau Tuhan Anda ini padanannya banyak gini-gini terus itu ada orang tertarik sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena sifatnya lebih apa? Ya lebih menarik. Terus tadi maknanya walat itu kalau menurut ilmu kalam itu dua. Walat itu anak fisik, anak gen. Atau walat maknanya tawalud, konsekuensi dari satu hal. Tapi tidak karena diciptakan. Itu tadi misalnya HP dan pulpen ini benturan itu menimbulkan suara. Suara ini diciptakan HP apa suara itu tidak ada yang menciptakan? Yuna ilmu kalam dibahas. Nah kamu bilang diciptakan HP, HP-nya sendiri tidak merasa menciptakan. Batu sama batu benturan terus ada suara. Kamu bilang diciptakan siapa? Diciptakan batu. Batunya takoi. Kamu yang menciptakan suara itu. Enggak, saya tidak punya akal loh. Nah lalu yang menciptakan suara itu siapa? Suara itu udah ada. Yang ada itu kamu dengar suara. Suara kuping kamu darah ningun itu suara. Tapi nak cara akal darah ini sengono apa? Ya waktu. Waktunya apa benturan? Ini cara ilmu kalam. Lah suara ini dia kupingku suara. Ya sudah begitu aja dah. Jangan sampai kamu menganggap kejadian alam ini kebetulan. Itu gue yang melukai tauhid. Semua alam raya ini diciptakan secara sengaja dengan irodah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lam yatawallat min wujudihi syai'un. Jangan sampai kamu berkeyakinan setelah Allah wujud otomatis makhluknya wujud. Berarti wujudnya makhluk tanpa kehendak
Allah. Itu keliru. Itu ya termasuk tawalud. Kalau kamu meyakini begitu berarti terjadi keyakinan apa? Tawalud. Setelah ada Allah otomatis makhluknya ada. Itu ya dosa besar. Kafir. Nah, cuma dosa besar tapi apa? Kafir. Mulane paling angel nggih. Mulane tapi gini kula suwun nek sing seneng rabi, nek seneng mangan gini apa? Mangan. Setan niku paling mangkel ku mbek wong mangan atau wong rabi sing nglawan setan. Mergo sakwise tauhid iki sukses iki dawuh Kanjeng Nabi kula boten gawe-gawe. Sing nyelametno manusa iku al istirwah bil mubahat, menikmati barang mubah. Dadi wong nek usul ning pangeran ditakoki kowe sing gawe sapa? Ya pangeran. Hadhil jibal sapa sing gawe? Allah. Wis terus sesuai setan takok, faman khalaqa wa terus Allah dhewe asal usule iku endi? Ngendikane Nabi nak wis pertanyaan faman khalaqa wa atau Allah sendiri itu asal usulnya gimana? Saat wujud itu bersama siapa? Terus pas dhewean iku piye? Falyantahi, maka kamu harus berhenti. Kula sebagai wong alim sing saged ngaji sering was-was ngoten. Biasanya tak tinggal gamel mi, lho ngerdalu tak tinggal gamel mi. Baru ngemi terus gawe kopi Nescafe kan. Tak tinggal ndelok TV, ya TV film-film sing lucu-lucu. Setane mesti ngenteni badhe godho tak tinggal itu. Orane ndelok TV wong alim iku luwih ibadah timbang salate rugen, paham. Kula niku nganti kadang ndelok iki luwih cilik-cilik mulai masak sampai nopo. Wah sing lucu-lucu. Lah bojo kula nganti ini tadi, gergesuan lho TV mesti lucu-lucu. Mulai koboi kampung sampai wis sing lucu-lucu. Iki perkara nek setan wis was-was niku terus tok dinti. Nak kabeh sing gawe Allah iku piye? Soben iku piye? Nek swarga selawase iku opo wae? Masa men kelon nek sing dhewe. Soale nek neraka selawase yo opo wae? Tinggal delok TV. Dadi setane kan ape godho ngenteni gawe was-was. Delok TV ngopi, bari wis mangan ben wara kena suara kepen ngantuk. Akhire setane kan waduh digodho kok ngantuk. Hari iku tak tinggal turu, malah kaku ati setane ape digodho kok wong apa? Turu. Tangi turu wis ngopi meneh. Jebule kopi ku enak. Lane wong alim muni kopi ku enak, iku ibadah. Mergo nglawan was-wase napa? Was-wase setan. Jadi nganti ana wong duwe keyakinan wahdatil wujud itu perkarane ngoten niku. Meyakini Allah berlebihan, Allah dianggap lok. Berhubung Allah lok manggon ning setiap wong. Sehingga wong di kekuatan abadi. Buktine wong ning swarga abadi, ning neraka abadi. Nek ono di kekuatan Tuhan wong iso abadi. Suwe-suwe bayangno sifate Allah roh sing nemplek ning manusa. Suwe-suwe dadi manunggaling kawula napa? Gusti. Lah iku mergo diterus-terusno ajane ra usah ngono. Tinggal ngopi, terus ngeloni bojomu nak pas gelem ya wis. Wong gelem ya tepak-tepakan, tapi iku ibadah. Ibadah nglalekno. Nah, kula seringnya tak tinggal delok TV. Sing sering tapi aja tiru nek makame kados kula ora apa-apa tak tinggal delok. Kula delok TV sering guyu ora perkara guyu film. Perkara kapok kayak ngenteni apa godho. Gak mulai ulama. Dan itu musalsal, sanad saya itu musalsal. Makanya Kanjeng Nabi sering guyon. Dan itu wasiatnya Nabi, nak pertanyaan setan wis ngono falyantahi, mongko leren. Ya leren ini dengan berbagai cara. Pokoknya Dewi Muzali, pokoknya bil mubahat. Lah gara-gara teori ini wong-wong zuhud sing usul akhirnya ngalalno alat musik sing dilawan wong fikih. Ayo Habib terkenal sing alim-alim sing main gitar kayak kata. Nggih mboten. Sing nentang Habib sing anti ya kata. Wong alim sing main gitar nggih kata, sing nentang nggih kata. Ya mergo nak pas usul wong iku kadang terus nyanyi-nyanyi nasid. Mulane Imriti ora kitab kuno. Imriti nak nyontokno wong usul fa usribat makna dhamiris syahani. Fa uribat bilhani bil alhan. Alhanu nyanyian, khan iku nagomatil autar. Dadi nyanyian sing nganggo napa? Gitar. Tapi wis sarop, sarop wis senenge mbek pangeran wis menyatu, akhirnya isek akhirnya nyanyi. Nyanyi gak sadar nganggo alat musik. Terus sesuai dadi gerakan Jalaluddin apa? Arumi sesuai ning Indonesia dadi marawis nih. Lho boten iki ono silsilah. Tapi kowe ngukumi halal ya ora iso, harus jamu wong fikih. Darani alat malahi, alha an dzikrillah, nglalekno pangeran. Lah lucune sing ngaramno iku ilinge pangeran tenanan yo nak ngrungokno musik. Ayo ngomong sing seneng Nabi, nasitan sing nganggo terbang, nganggo orjen nangis nondi. Nganggo orjen. Cuma kiai ku mau nganggo orjen dhewe tapi nak ngrungokno. Gelem. Tapi kiai nyetel opik tapi nak kon ngalah lo, gak gelem. Tapi kon ra nyetel. Ya ora gelem. Kula nate bantah kiai, jenengan ngaramno kok ngrungokno. Beda ngrungokno. Jadi hukum tapi gak tanggung apa? Jawab. Nah cara kula ngeten iki mboten naif. Kalau orang LSM kan nyoal. Wong mau make kok ndak mau ngalalkan. Cara kula setuju ngoten. Mergo bayangno nek Mustofa gitar suaranya yo ora enak ngoten lho. Artinya kalau dia itu
Ngomong gitar terus main gitar kan juga tidak mesti enak. Ya tapi asal berangkat kok isek neng pangeran tuh bagus. Mergo setan butuh dilawan bil mubahat. Ya lagi. Setan tuh harus dilawan bil mubahat. Niku bawa semua ulama sing usul ilmu. Sebenarnya akhirat tuntut tahu nak fatwaku salah. Semua asal karena ketemu Tuhan deh usul. Tidak bisa ada kamu lawan dengan mubahat. Memang harus dilawan dengan mubahat. Mulane setan susah pol. Ana wong ngeloni bojone setan yo susah pol. Ana wong guyon mbek anake setan susah pol. Karena ini menikmati barang mubah kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Lah setan kepingine wong was-was menanyakan keabsahan eksistensi Tuhan. Ya kok wong filosof. Tuhan itu arot apa-apa. Lalu Tuhan saat sendiri itu bersama siapa? Terus alam yang sekarang yang wujud itu skenario Tuhan apa skenario setan? Skenario Tuhan. Kalau skenario Tuhan kok tidak baik semua ada jeleknya. Jangan-jangan setan yang menang karena banyak jeleknya. Enggak, setan nanti juga kalah. Kok udah dikalahkan sekarang saja toh biar cepat dunia baik. Ngono terus. Gue nak daripada seruat ngono, tinggal ngopi, delok TV, tinggal setannya kan ngenteni kan apa itu. Delok TV ngantuk kesel turu. Setannya ngenteni kan. Ya ngantuk juga kan nanti suatu. Kemudian ya itu kan. Nah, mulane kabeh ulama niku sepakat untuk ngelawan setan itu wong kon istirwah bil mubahat. Harus menikmati barang-barang sing dihalalno Allah Subhanahu wa taala. Mulane akeh wong dadi wali mergo turu ki kathah, mergo marung ki kathah. Marung-marung jajan ya. Gua kan ada cerita tentang mriki. Jadi Abu Yazid itu saking bedanya ahli jannah itu dia tanya sama Allah, ya Allah, teman saya di surga itu siapa? Kata namanya dijawab si A. Ini cerita sama ndak harus percaya ndak Quran hadis, tapi saya percaya. Barang ternyata orang itu pegawainya warung di warung-warung agak enggak bener. Senengane marung. Ketika orang itu hanya satu itu Abu Yazid balik kanan, wah mimpi saya salah, masa calon teman saya di surga kok orang kayak gitu. Pegawainya marung juga. Bareng tiang-tiang mabuk nih. Tapi dia minum air putih. Terus ketika Abu Yazid berbalik itu orang itu bilang, ya Abu Yazid, iya saya teman kamu di surga. Padahal nggak dibilangin. Akhirnya Abu Yazid sadar, wah ini wong kelas tenan. Sayangnya beliau bilang gini, ya Abu Yazid, separuh orang yang biasa minum minuman memabukkan itu sudah saya tobatkan, separuh lagi tugas kamu. Ini yang masih minum. Abu Yazid kan wali resmi biasa ngaji kan, gak wali lapangan kan pusing. Ya Abu Yazid akhirnya matur sama Tuhan, ya Allah, bihaki saya ini wali engkau, siapa saja melihat wajah saya harus dapat hidayah. So Abu Yazid kita melihat ini, seluruh temanmu yang masih mabuk suruh melihat wajah saya. Nanti pasti menjadi tobat. Terus umatnya dibilangi, ya teman-temanku lihat wajahnya Abu Yazid. Terus melihat wajahnya langsung semuanya nopo tobat. Itu melawan mubah. Semua wali itu pasti mengalami gitu. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi itu masyhur pegawainya nari sampai saat ini jadi tari marawis itu awal-awalnya situ. Jalaluddin sinten Ar-Rumi. Sama nak roh sama ceritanya Kanjeng Nabi senengane itu degarisi lemah. Ya kan sahabat kadang takoki wono apa ya Rasulullah, ya apa ya ngene iki. Banyak ulama. Yaitu biasanya untuk melawan setan itu harus disibukkan apa? Bil mubahat. Karena kalau Anda melogika Tuhan berlebihan jadi filosof, jadi macam-macam, terus lama-lama setan tanya, faman khalaqa, lalu Allah sendiri asal usulnya gimana? Nah kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi. Bilang apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah. Bang ya terus kalau suwun wae jenengan mulai saniki nak sing seneng jajan mawon. Nah lagi rukun mbek bojo ki jagungan mawon. Lagi tukaran ki nikmati tukarane. Alhamdulillah bojo kula kok ngamuk. Wis kudu disyukuri. Baru kayak bojo ngamuk kula mikir carane ndamekno bojo, tapi kan enggak memperdengarkan setan kan. Tidak bergelut dengan teologi tapi bergelut dengan harga napa di diri. Nah, kalau teologi sekali salah kan swarga napa? Swarga napa? Neraka. Jadi nganti ana aliran wahdatil wujud, manunggaling kawula Gusti wong kesuwen GR